Aku pada tahun 2028 memiliki ketertarikan untuk lulus sarjana hukum demi Indonesia bebas dari korupsi di masa yang akan datang. Saat ini korupsi menjadi masalah nomor 1 di Indonesia yang harus diatasi. Kata ibu saya cocok dengan hal itu. Soalnya saya orang yang ngotot, tegas, dan tidak disegani oleh para koruptor yang berulah. Saya berpikir bahwa Indonesia akan kesulitan keuangan karena korupsi pada masa yang akan datang. Karena KPK belum terlalu efektif dalam memberantas korupsi. Masih banyak yang mungkin terjadi, seperti Indonesia semakin kotor karena rakyatnya juga buang sampah sembarangan. Halo teman-teman, selamat datang di Surat Sahabat Mangun, sebuah acara yang menjadi ruang apresiasi untuk teman-teman SMP Eksperimental Mangunan yang sudah mengirimkan surat Sahabat Mangun kepada kami semuanya. Nah, di hadapan kalian semuanya sudah hadir seorang teman kita yang sudah mengirimkan suratnya. Ini suratnya sudah saya terima. Mari kita ajak dia berkenalan terlebih dahulu. Silahkan kamu perkenalkan diri. Oke. Halo sahabat Mangun, nama lengkap saya Joseph Benedict Putra Narayana Dewanto, bisa dipanggil Putra. Saya berasal dari kelas 7B Nusa 2 SMP Eksperimental Mangunan tentunya. Ya, terima kasih. Namanya adalah Putra. Teman-teman bisa panggil dengan nama Putra. Putra, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat lah. Oke. Terima kasih untuk suratnya yang sudah kamu kirimkan ya. Ya. Kemarin Pak Yoles sudah membaca suratmu Ya. dan Pak Yoles sangat tertarik dengan apa yang kamu tulis di sini. Gitu. Di tahun 2028 Putra punya keinginan yang keren, punya ketertarikan yang keren. Wah, cukup panjang nih suratnya. Jadi kamu ingin menjadi lulusan sarjana hukum di tahun 2028 nanti. Mengapa kamu pengen jadi sarjana hukum? Ya karena banyak masalah di Indonesia ini, contohnya korupsi, buang sampah sembarangan, dan juga pelecehan ras suku agama, dan banyak masalah lain di Indonesia. Karena Putra ini orangnya tegas, galak, dan temperamental, layak ditakuti oleh para koruptor dan pembuat masalah di Indonesia. Oke, dia mendeskripsikan dirinya orang yang tegas tadi ya, seperti itu dan macam-macam tadi. Apa dia pengen menjadi sosok yang tegas ketika nanti menjadi seorang hakim? Ya, betul sekali. Biar tidak ada koruptor gitu ya. Ya. Menurut kamu Indonesia belum maju? Ya. Mengapa? Ya, karena masih ada beberapa masalah di Indonesia. Satu, infrastruktur yang kurang mendukung. Ya karena Indonesia ini masih ada ini yang belum jadi, ini yang enggak sih. Di kota-kota banyak bangunan-bangunan mewah, di kampung-kampung isinya bangunan yang udah tidak layak untuk dihuni. Kedua, sampah. Oke, ada sampah banyak di Di Indonesia. sungai, di jalanan, di got-got juga banyak sampah, banyak dibuang sembarangan. Apa yang sudah kamu upayakan untuk mengurangi pembuangan sampah di tempat umum atau di sembarang tempat? Ya buanglah sampah di tempatnya. Itu aja yang sederhana ya? Ya, sederhana kan. sekali. Di sini juga kamu mengatakan bahwa KPK belum terlalu efektif dalam memberantas korupsi. Mengapa begitu? Ya karena hukumannya kurang tegas sih. Hukumannya itu kan cuma di penjara sama beberapa tahun. Kalau Putra bila menjadi hakim bukan hanya 1 tahun 2 tahun, seumur hidup di penjara. Oke, jadi Putra punya keinginan para koruptor itu dihukum seumur hidup ya. Setelah itu apa yang bisa kamu lakukan setelah di penjara seumur hidup, misalnya dihukum seumur hidup gitu? Ya hartanya disita. Ya dipakai untuk membangun infrastruktur yang kurang. Oh, jadi hasil sitaan tadi diserahkan pada negara untuk membangun Indonesia. Ya. Oke, keren banget ya. Kita tepuk tangan dulu dong.
Oke, di sini juga ada kamu mengatakan tentang sepak bola Indonesia hancur gara-gara pengaturan skor. Lebih buruknya kasus yang lain juga masih ada terkait skor, pengaturan skor. Menurutmu itu apa juga masuk dalam kasus korupsi? Tentu. Karena penyuapan itu sama dengan korupsi. Karena penyuapan itu diurus oleh KPK. Contohnya gini ya. Nih kamu kalah, kamu tak kasih uang. Oke, gitu contohnya. Jadi sengaja ngalah ya? Iya. Sengaja ngalah Demi uang. demi uang. Jadi ada suap di situ ya? Iya. Oke, keren ya. Jadi memang pernah sepak bola Indonesia tuh terjadi kasus pengaturan skor seperti itu ya. Dan itu membuat sepak bola Indonesia hancur, nggak maju-maju sampai hari ini. Selain itu, kamu juga bicara soal pembedaan antara suku dan agama. Iya. Mengapa begitu? Ya karena semboyan di Indonesia itu kan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi nyatanya masih banyak orang yang tidak mengikuti semboyan tersebut. Karena Bhinneka Tunggal Ika berarti adalah berbeda-beda tapi satu ya. Jadi banyak orang di Indonesia itu yang membeda-bedakan agama, suku, ras. Dan itu masih menjadi masalah di Indonesia ya, yaitu soal kasus rasisme. Terima kasih Putra sudah berkenan hadir di sini. Ada pesan tidak untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video? Ya, kalau kalian itu punya uang banyak, alangkah baiknya itu kalian memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tapi ya jangan semua uangnya lah. Kira-kira secukupnya lah, kira-kira kasih 20.000 lah, kasih 10.000 lah, cukup lah itu buat hidupi orang-orang miskin. Oke, jadi Putra sedang mengajarkan kita semua pentingnya berbagi. Jadi sebaiknya kalau ada uang berlebih ya dibagikan, disumbangkan seperti itu. Terima kasih Putra sudah berkenan hadir di sini untuk berbicara tentang surat yang sudah kamu tulis. Ya. Teman-teman semuanya dan siapapun yang menyaksikan video ini, Putra adalah anak yang eksploratif, kreatif juga, integral juga. Dia punya keinginan di suatu hari nanti pada tahun 2028 dia ingin menjadi seorang hakim agar bisa menegakkan atau memberantas kasus korupsi di Indonesia. Putra hanyalah satu dari anak-anak yang ada di Mangunan yang pada tahun 2028 mereka akan bersama-sama mewujudkan mimpi dan ketertarikannya. Tugas kita hanyalah menjadi teman yang baik untuk mereka. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah semuanya, thank you.